Kenangan Kak Kenangan itu Kak Kenangan Indah kami mahasiswa jurusan farmasi dari kampus Poltekkes Kemenkes Manado. Nah, berdirinya forum sini dengan tujuan untuk memperkenalkan Pak adik-adik tentang budaya anti korupsi. Di sini ada yang boleh jawab apa itu korupsi? Pak korupsi dulu. Sama lagi jawab? Pak Alfa. Alfa, betul. Alfa pintar. Ada lagi yang boleh jawab? Yes. Ini. Oke, jadi korupsi itu tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini dapat mencakup penipuan, penyuapan, penggelapan, dan juga penyalahgunaan dana publik. Korupsi juga dapat mengacu pada perilaku tidak etis atau tidak bermoral yang melanggar norma sosial. Korupsi bisa terjadi di berbagai sektor seperti di politik, bisnis, hukum, dan juga masyarakat. Nah, karena tadi ada singgung soal budaya anti korupsi, jadi tujuan dari budaya anti korupsi ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang jujur, yang bertanggung jawab dan juga berintegritas, di mana semua orang memegang nilai etika dan juga moral dalam setiap tindakan mereka. Kemudian yang kedua, tujuannya itu mencegah korupsi. Budaya anti korupsi ini bertujuan untuk mencegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, kesadaran masyarakat, dan juga penegakan hukum yang jelas. Kemudian, meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi budaya anti korupsi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Karena sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab dan juga efektif untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pemakaian pribadi semata. Lalu selanjutnya Kak akan berkomunikasi untuk mengenal peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Jadi yang pertama, mendorong transparansi. Masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin dan pejabat publik. Mereka dapat meminta informasi tentang penggunaan dana publik serta mengawasi kinerja para pemimpin. Kemudian, melaporkan korupsi. Jika masyarakat menemukan kasus korupsi, mereka harus berani untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Laporan dari masyarakat merupakan salah satu cara efektif untuk mengungkap dan memberantas korupsi. Kemudian menjadi pelopor. Masyarakat dapat menjadi pelopor budaya anti korupsi dengan menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menolak terlibat dalam korupsi dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Peran pelajar dalam memberantas korupsi. Pertama, mempelajari nilai-nilai anti korupsi. Pelajar dapat mempelajari nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan formal maupun non-formal. Mereka dapat belajar tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Contoh, mempelajari nilai-nilai anti korupsi yang pertama yaitu dengan menghargai kejujuran. Orang mesti selalu berusaha untuk mengatakan kebenaran, biar mungkin itu tidak menguntungkan orang. Kita ambil contoh, misalkan orang ada di barang berharga atau HP itu, atau ambil contoh misalkan HP itu, orang ambil misalkan ada data HP di jalan mau disimpan dulu, berusaha mau cari DP orang, bukan mau jual, mau balik mesti Yang kedua, menjadi duta anti korupsi. Mungkin tahu apa itu duta? Duta dan duta. Pernah dengar duta narkoba? Duta anti narkoba. Duta itu sama jadi seseorang yang mewakili suatu organisasi begitu. Mewakili pemikiran.
Yang selanjutnya langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi. Yang pertama, penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci memberantas korupsi. Semua orang terlibat dalam korupsi harus diadili sesuai dengan hukum. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Ada yang tahu transparansi itu apa? Transparansi. Transparansi itu sama dengan sikap atau tindakan yang jelas dan nyata. Jadi tolong transparan untuk mencegah dan akuntabilitas. Akuntabilitas kan? Ada yang tahu? Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab juga menerangkan suatu kinerja. Jadi kalau ada orang yang memegang suatu tanggung jawab, kemudian tidak transparan dan dia juga tidak bisa menjawabkan, tidak bisa jadi orang yang memegang itu akuntabilitas itu, ya berarti dia sudah memiliki ciri-ciri yang koruptif, yang mencurigakan dan yang patut diwaspadai. Dan ini juga jangan jadi seperti itu. Kalau ada tanggung jawab, saya jelaskan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi sangat penting. Masyarakat harus memahami dampak negatif korupsi dan bagaimana untuk mencegahnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, Kak akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan jenis korupsi supaya teman-teman dapat mengidentifikasi apa sih itu tindakan pidana korupsi itu. Nah, yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Contohnya, seseorang yang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin malah menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Selanjutnya ada penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat umumnya. Contohnya, usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu, seperti penipuan, memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian tersebut. Selanjutnya, ada dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya dilakukan untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik contohnya. Yang selanjutnya ada dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara sembunyi dan menghilangkan jejak perbuatan yang dilakukannya. Nah, adapun korupsi yang menyuap. Nah, contohnya itu kan menyuap umur panjang masuk kuliah atau masuk universitas. Nah, ada seorang ibu yang mendatangi panitia penerimaan mahasiswa baru. Dia lupa kasih disidoi kok kasih lulus kamu yang masuk ya masuk begitu. Nah, ada pun di keluarga di rumah sakit supaya mendapat penanganan yang lebih cepat dan dia mau kasih doi dokter atau perawat supaya mendapat lebih cepat dan begitu. Itu kan boleh loh, harus sesuai antrian begitu. Nah, penyebab itu pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, dari mimpi diri sendiri yang sebanyak jahat. Nah, ada faktor internal itu mencakup tentang tekanan, keserakahan, kebutuhan, dan pendapatan yang tidak cukup. Contohnya itu monipe kebutuhan itu berupa suka gaya hidup yang tinggi, hedon, tidak mencukupi yang dipedana, itu jadi mau buat pinjam ke mama atau bagaimana sampai mau mesti mendapat doi itu sudah masuk korupsi. Jadi kalau sudah itu, nah, ada faktor eksternal
kalau mau ada kesempatan mau mencuri mungkin mau bikin apapun ya supaya mau dapat doi. Nah, dampak korupsi itu ada menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, ya baru meningkatkan utang negara, meningkatnya kemiskinan dan tingginya angka kriminalitas. Nah, tadi kan saya bahas tentang pejabat di rumah sakit. Nah, sekarang orang membahas tentang money di sekolah. Contohnya money korupsi di sekolah itu money datang terlambat. Nah, siapa yang datang terlambat? Atau siapa yang jaga menyontek? Itu termasuk korupsi. Jadi kalau sudah datang terlambat, korupsi itu ada sifat korupsi begitu. Tugasnya besok, nanti besok lagi, menyontek kapal lagi, itu soal korupsi. Nah, jadi teman-teman, korupsi bukan hanya tentang uang, harta, jabatan, ataupun kekayaan, tapi juga tentang etika, sikap, dan moral dalam kedisiplinan dan kejujuran. Money terlambat itu termasuk korupsi waktu. Jadi mulai sekarang jangan terlambat untuk ke depannya. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama menghentikan korupsi dengan menerapkan sikap yang jujur, adil, bertanggung jawab dan peduli. Sampai sini ada yang mau tanyakan, mungkin berbicara secara cepat atau masih belum paham. Apa lagi itu korupsi? Korupsi adalah Mas dulu tuh tadi? ya Saya cek itu Mas dulu. Apa lagi itu korupsi? korupsi jual-belian. Tuh, kita sama. Reza, betul itu Reza. Jadi Reza Alfa. Ada yang tahu siapa? Ini. Ada di kampus mana ini? Politeknik kesehatan. Beda kalau politeknik yang maksudnya politeknik yang di Jawa Polis itu beda. Itu kan jadi Jadi kalian berkami. Jadi kita. Mungkin contoh-contoh menurut terkait dari penyimpan pengalaman berpengalaman atau ini cuma menemukan bagaimana sebutkan contoh mengenai korupsi yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Mencoba. Iya korupsi kan. Korupsi. Iya, karena doi kelas itu kan kumpul siswa kumpul dong, tapi effort untuk kelas sama ini juga bakal bagi kelas siswa. Ya bakal bagi penolakan diskusi. Jadi itu kita di kelas no, jadi dia pribadi, kalau dipakai pribadi, lapor. Kalau pinjam tanggung pinjam dulu itu Nama komunitas kita ini harus jadi kalau nggak punya kebijakan itu hanya simpulan kebijakan di apa itu? Jadi ini jadi musyawarah lengkap begitu, pihak yang berwenang. Ini bisa pertama musyawarah. Jadi mereka satu kelas ada banyak orang tuh nih. Satu kelas ada banyak orang. Ini bisa musyawarah. Tahu tuh musyawarah?
korupsi ini kalau boleh bukan bukti, karena kalau misalkan ini mau melakukan sesuatu sekalipun itu memang betul, tapi kalau tidak ada bukti bisa jatuh ke fitnah. Itu kan berarti jadi betul. Jadi ini usahakan ketika melakukan sesuatu carilah bukti, musyawarah bukti, terus apa kan kalau misalkan ya guru wali kelas misalkan tidak ada jalan terang, kalau yang lebih tinggi dari guru dari wali kelas misalkan biasanya ini ada BK di sini juga ada BK bisa wali kelas BK ini ya Allah semua ini jadi itu mana kalau misalkan ada rasa sikap melapor saya masih jauh sama masalah. Kalau misalkan dia ada rasa melapor jangan takut lapor ya, karena kalau kita kok melapor semakin mulia itu dari mana dipelihara korupsi dan dunia akan rugi. Saya berkata dunia. Jadi cuma itu yang aku sampaikan. Kak harap sebagai peserta materi ini bisa memahami dan tidak cuma dipahami tapi juga diterapkan.